kita berkesempatan nonton film hasil restorasi nih, film Indonesia klasik. Ya, Titian Serambut Dibelah 7. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Saya jalan dari kampung ke kampung. Kalau ada ulama besar di sana, saya belajar. Anak mau kemana? Tanjung Beringin. Hah? Rakyat di kampung itu seperti layang-layang putus. Oke, Titian Serambut Dibelah 7 tuh produksi rilisan tahun 83 ya. Kalau kita lihat izin produksi berarti produksi tahun 82. 40 tahun lalu. Dan hebatnya yang ada di film ini tuh masih tetap relevan ya sampai sekarang. Iya, ini salah satu film favorit lo ya? Bukan salah satu, ini udah masih bertahan kokoh, bertahan sebagai film Indonesia terfavorit, nomor 1. Wow. Of all time nih di gue ya, gitu. Jadi ceritanya tuh tentang guru agama muda Ibrahim, ya, yang dikirim ke sebuah desa. Kayaknya tuh udah isinya orang-orang munafik gitu ya. Iya, karena mereka belajar agama juga. Belajar agama, tapi tidak menghentikan mereka dari sifat munafik. Dikirim ke sana, terus berjumpa dengan karakter-karakter yang sangat kaya ya. Pak Sulaiman nih, guru ngaji. Jadi dia guru agama sebelumnya, tapi kan udah makin tua, makin sakit-sakitan, encok ya. Butuh pengganti kan, gitu. Nah dia tuh kolot gitu ya, kolot. Nah tapi dari awal kita dikasih lihat bahwa ini orang kayaknya ikhlas gak sih ngajar agama ya, gitu kan ya, karena kayak yang sifat sombong itu masih ada kan, sifat sombongnya masih ada. Terus kalau saya mau saya juga bisa jadi kayak gitu kan. Sifat irinya masih ada gitu kan. Kemudian ada Pak Harun itu tokoh paling dihormati karena orang kaya. Walaupun dia punya gaya hidup yang jauh dari agama gitu, tapi karena satu dia suka berjudi, dua orientasi seksualnya gitu ya, gitu. Yang jelas di agama tuh dianggap menyimpang, gitu. Dan dia nggak menutupi ya, dia terbuka begitu aja. Tapi masyarakat dan Pak Sulaiman look away aja. Iya, look the other way gitu, tutup mata gitu ya. Karena mereka disuplai dengan duit, dan dia kalau habis menang jadi dia memang bagi-bagi uang haram dan tetap orang berebut. Dan dia jelas-jelas bilang bagi-bagi uang haram. Bagi uang haram tetapnya diambil juga. Gitu. Nah kemudian ada Pak Samsul. Pak Samsul tuh orang yang ditumpangi oleh Pak Ibrahim ya. Dia kan harus tinggal di rumah warga, gitu loh. Nah dia tuh yang kayak yang gue tahu nih yang benar, gue tahu yang salah, tapi kita masih agak butuh nih sama orang ini gitu ya, gitu loh. Sementara istrinya tuh yang belak-belakan aja gitu kan. Nah kemudian ada istrinya Pak Harun. Nah istrinya itu karena Pak Harun tuh punya boy toy ya, si Ukan nih. Nah jadi dia kayaknya menikah tuh formalitas saja. Nah istrinya nggak pernah disentuh, dan dia akhirnya juga punya hasratnya nggak kesampaian nih, gitu. Kalau dibilang dia gay, dia lesbian nggak juga sih, karena dia naksir, dia emang sangean gitu. Nah kemudian ada Arsyad, villainnya nih, main villain. Jadi dia bukan orang paling kuat ya, dia tangan kanannya Pak Harun, banyak hutang sebetulnya gitu ya. Nah dia nih tipe laki-laki yang kayak overcompensate ya, untuk ketidakjantanannya. Ketidakjantanan artinya dia lari dari tanggung jawab, dia banyak hutang, tapi sangean juga nih, nafsuan aja. Nah kalau nggak kesampaian, dia menciptakan hoax, gitu loh. Iya benar. Dia banyak hutang, rumahnya miskin, anaknya banyak, tapi motornya mewah gitu kan. Oh iya, gaslight, dia selalu menyalahkan pihak lain gitu kan, kayak gitu. Nah ini yang harus dihadapi nih sama Ibrahim di desa ini. Belum lagi warga secara umum yang iya aja gitu kan. Apa kata orang
Iya, apa kata Arsyad? Iya, nggak mungkin nih Arsyad salah gitu loh. Oke, Titian Serabut di Belah 7 meraih 11 nominasi FFI nih, by 83. Dan menang untuk skenario Asrul Sani. Itu Asrul Sani bekerja sama dengan sutradara Hairul Umam. Setelah film ini mereka bekerja sama lagi di film-film klasik lainnya, kayak Kejarlah Deku Kau Kutangkap, Keluarga Markum, Bintang Kejora, banyak lah. Iya, pasangannya pas tuh ya. Pas banget. Jadi mau di drama mau di komedi pas. Oke, gue jelas ini film favorit gue nih of all time nih di Indonesia. Film Indonesia favorit gue. Lo apa yang lo tangkap dari film ini? Iya, gue terus terang udah 3 kali. Ini kali ketiga gue nonton ya. Jadi ini bukan pertama kali gue nonton tapi pertama kali di layar lebar. Layar lebar akhirnya gila, mimpi gue kesampaian nonton film ini di layar lebar. Memang beda nonton di layar lebar karena gue dari awal menurut gue keren banget setting up the movie-nya ya dari awal, karena dia awalnya kita dibuka dengan si Ibrahim bersepeda terus ketemu satu sosok ya. Iya. Iya. Misteri itu dibuild karena mereka lagi ngobrol, tiba-tiba mau kemana? Saya mau ke desa apa namanya? Iya. Mau ke desa. Terus tadinya yang ramah tamah, langsung berubah. Saya udah mau harus berangkat nih. Iya. Itu menciptakan satu misteri nih, apa yang terjadi di sana gitu. Yang bagi penonton yang nonton bioskop sih berasa tuh gue. Kalau ini ada untuk nge-grab atensi gue untuk apa yang terjadi di sana gitu. Di warning ya bahwa warga desa sana tuh bagaikan layangan putus. Iya, warning. Terus berarti udah antisipasi kan? Iya. Terus scene berikutnya memperlihatkan satu cewek cantik. Oh, Halimah. Ya, Halimah. Yang ada misteri juga nih. Bawa burung ya? Bawa burung. Burung dalam sangkar. Terus langsung dibuat misteri-misteri itu yang di 2 scene awal bagi gue nge-grab banget. Yang kayaknya pada saat gue nonton kayak di TV atau di komputer kayak biasa aja gitu. Kan dia ketemu sama gadis-gadis desa lain tuh yang mereka buang ludah gitu ya. Nah, apa yang terjadi di sini itu membuat ya kita penasaran. Nah, dari opening yang keren itu udahlah filmnya ya isinya seperti yang lo bilang itu dibuat tahun 82 masih relevan banget gitu. Orang yang seolah-olah kita berada di tempat yang memegang teguh agama. Seolah-olah. Iya. Dari luar, agama. Yang utama guru ngaji, semua belajar agama. Tapi apa yang lo dapat dari situ? Nggak ada. Iya. Jadi dikasih gambaran betapa mudahnya hoax itu menyebar. Cukup dari satu orang ngomong tanpa minta bukti, udah nyawa orang terancam. Iya, dan betapa korupnya gitu ya. Iya, jadi absolute power tuh kan kerap absolutely. Nah, si Pak Harun nih gitu. Sebetulnya kalau menurut yang korupsi guru agama nih. Iya, guru agama. Karena dia berada pada posisi yang bisa menentang itu atau meluruskan. Tapi gitu. Saya nggak tahu apa, bukan urusan saya. Bukan urusan saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ikut campur. Dan dia secara harfiah tuh buang muka gitu ya. Gitu, kalau ada apa-apa dia buang muka. Nah gitu, jadi kalau nonton ini tuh relevan banget, pasti banyak kejadian-kejadian kayak gini ya. Iya. Gitu, gue kebayang, maksud gue setelah nonton ini, akhirnya kesampaian nonton di bioskop, gitu selesai gue ngerasa impact-nya tuh kayak gue abis nonton Penyalin Cahaya, yang powerful gitu ya, powerful message gitu. Iya sih. Gitu, dan di sini kalau memang kepingin nyoba nonton film Indonesia klasik gitu ya, mumpung masih diputer nih, gue nggak tahu sampai kapan, sampai tanggal 28 berarti ya udah kayaknya udah selesai, ini tayang udah selesai. Di sini ini berkumpul nih aktor-aktor watak, ya. El Manik kita tahu gitu. El Manik tuh kan mulai melejit tahun 79 ya di film November 1828. Nah di sini nih unlikely dia tuh kayak bintang sex symbol ya, yang unlikely gitu, karena kan dia sebetulnya
maksudnya bukan yang ganteng idola kaula muda gitu ya. Tapi dia punya karisma yang luar biasa gitu ya. Pas lah jadi guru ngaji. Nah, dan dia film-film berikutnya juga bisa jadi apa aja, termasuk sex symbol gitu ya. Kemudian ada Rahmat Hidayat ya. Ada Soekarno M. Nur, bokapnya Rano Karno nih. Sebagai Pak Harun. Gitu, penggambaran gay-nya di sini tuh yang benar-benar ya nggak tahu, kalau yang baca memperdalam agama, baca Alkitab mungkin teringat gue nggak tahu mau dibilang legenda gitu ya, atau kota Sodom gitu ya. Isinya tuh orang-orang yang udah kota itu tinggal nunggu hancurnya doang gitu kan ya, sampai datanglah kalau di kisah ini Ibrahim gitu. Dan juga ada masalah ini nih, mental health juga yang relevan banget sekarang ya. Jadi si Halimah itu tadinya gadis cantik, periang, dia berhenti ngomong karena trauma ya. Jadi dia dipersekusi kan sama warga. Persekusi, berzina. Padahal namanya juga satu tempat yang religius banget, berzina tuh udah kayak aib nih. Aib banget, walaupun semua orang melakukannya. Jadi warga tuh percaya kalau ada yang berzina di satu desa itu akan terkutuk kan gitu ya. Nah iya, jadi kayak gitu tuh hoaxnya cepet banget. Iya, mental health ya. Jadi dia karena trauma, dia difitnah. Dan nih kalau mau bicara yang masih relevan, kaum wanita nggak bisa bersuara di sini. Kan ditanya, emang Halimah nggak bisa ngejelasin gitu kan? Ya apalah dia gitu loh. Cewek. Iya, itu kan sempat keluar dari mulutnya Pak Samsu. Pak Samsu itu pernah oleh Menzano yang udah mulai terlupakan nih oleh penonton sekarang. Ada juga Darussalam. Darussalam ini tokoh misterius yang tadi lo bilang itu kan, yang kalau buat gue dia tuh seperti dia kayaknya kalau di film Hollywood dia angel gitu ya, dia malaikat gitu. Kalau sosok di film ini nih dia sosoknya kayak suhunya Chen-Long nih, iya kan di Drunken Master, gitu loh. Kayak gitu dia yang yang kalau istilahnya lo bilang tadi kan ya, deus ex machina gitu ya. Tapi kalau kita tanamkan di kepala kita bahwa dia adalah malaikat yang diutus untuk membantu Pak Ibrahim, make sense dia ada di mana aja gitu kan, di waktu yang tepat. Iya. Gitu. Ya, oke. Ya, jadi sebetulnya Titian Sarawet di Belah 7 tuh juga udah lama direstorasi kan. Sebelumnya tuh diputer di channel Klik ya, yang ada di IndiHome sama Fiber. Terus di komunitas-komunitas juga beberapa kali kan diputer, tapi ini kayaknya baru pertama kali diputer di bioskop komersil, dan alhamdulillah bisa nonton. Dan hasilnya keren sih ya. Iya gitu, ya udah di restore gitu ya, jadi yang kayak scratch tuh udah hilang, audio juga udah dinaikin gitu, walaupun awalnya kan dikasih lihat nih perbedaan. Oh iya, jadi yang rusak dan udah di restore gitu ya. Jadi kalau menurut gue oke, katakan Titian Sarawet 27 lewat ya. Tapi kalau ada film Indonesia klasik lain yang udah direstorasi kemudian diputar di bioskop, kejar deh gitu ya. Kita tuh udah nonton yang Tiga Darah, Lewat Jam Malam, Cenyak Din gitu ya. Kejar deh, karena itu kesempatan langka. Kalau di luar negeri sih rutin ya film-film klasik diputar di bioskop. Di kita tuh jarang banget. Jadi karena jarang, ya kapan lagi kalau emang kita bener-bener pecinta film gitu ya. Oke, buat gue Titian Sarawet di Belah 7 tuh 10 out of 10 gitu ya. Gitu. Lo? Mendekati lah. Ya, oke. Gitu. Makasih udah mampir di channel kita. Jangan lupa subscribe, di like, di share, kasih tahu teman-temannya biar nambah subscriber kita, biar kita lebih semangat lagi bikin konten kayak gini. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.